kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan judul skripsi yang akan saya muat terkait dengan relasi politik Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Toei Kecamatan Simbul. Untuk itu saya akan bertanya kepada Bapak beberapa pertanyaan terkait dengan judul skripsi saya terkait dengan bagaimana relasi politik antara BPD dan Kepala Desa dalam pembentukan Perdes atau peraturan desa di Desa Toei Kecamatan Simbul. Untuk itu saya berikan pertanyaan pertama kepada Bapak. Bagaimana proses dan mekanisme terbentuknya rancangan peraturan desa? Terima kasih Adinda Andika. Menyangkut tentang mekanisme mengenai tentang lahirnya sebuah peraturan desa. Ada peraturan desa itu lahir bisa dari pemerintah desa sendiri, inisiatif dari pemerintah desa sendiri untuk melakukan penyusunan rancangan peraturan desa yang di skala prioritas sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Nah, yang kedua, bisa terlahir dari Badan Permusyawaratan Desa yang juga memuat dari beberapa hasil audiens mereka ataupun beberapa masukan-masukan dari masyarakat menyangkut tentang persoalan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa tersebut. Seperti begitu. Kemudian bagaimana proses terbentuknya setelah dari rancangan Perdes tersebut sehingga menjadi atau ditetapkan sebagai peraturan desa? Ya, lahirnya sebuah Perdes kalau itu terlahir dari inisiatif dari pemerintah desa, dia langsung memberikan rancangan itu kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sendiri itu menggodok kembali rancangan Perdes itu untuk dijadikan sebuah Perdes yang akan ditetapkan dan akan digodok kembali itu menghadirkan kembali pemerintah desa untuk sama-sama duduk berpikir apa hasil-hasil dari rancangan Perdes itu akan dimasukkan dalam ketetapan Perdes yang sebenarnya. Kemudian kira-kira bagaimana kepala desa menjalankan tugas dan haknya dalam pembentukan sebuah peraturan desa? Kepala desa itu adalah mengajukan sebuah rancangan kepada Sekdes untuk bisa bisa menghasilkan sebuah peraturan desa, ya, dengan melihat berbagai bentuk yang khusus untuk harus diselesaikan dalam peraturan desa tersebut. Misalnya ada peraturan desa menyangkut tentang persoalan ternak, tata tertib ternak. Ada rancangan peraturan desa menyangkut tentang sampah, ada rancangan peraturan desa yang menyangkut tentang pendapatan asli desa. Ya, dengan adanya beberapa rancangan-rancangan Perdes tersebut, itu adalah bagian dari bagaimana pemerintah desa mengamati apa yang menjadi skala prioritas untuk dijadikan sebuah rancangan Perdes tersebut di dalam desa tersebut, seperti itu. Kemudian kita bicara terkait dengan bagaimana kewenangan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa tersebut. Kewenangan yang dimaksud di situ adalah kewenangan memberikan masukan terhadap lingkungan pemerintah desa itu sendiri menyangkut tentang peraturan itu harus bisa sesegera mungkin diselesaikan karena itu merupakan bagian skala prioritas terhadap pembangunan desa yang dimaksud. Jadi merupakan kemutlakan. Nah, kemutlakan bahwa kewenangan yang dimaksud di sini adalah harus bahwa Perdes ini teramat penting untuk mendapatkan sebuah gambaran atau dengan hadirnya Perdes itu adalah memberikan sebuah solusi dari beberapa kepentingan masyarakat ataupun keluhan-keluhan masyarakat. Kemudian Pak, kira-kira atau bagaimana kepala desa ini membangun hubungan atau relasi kelembagaan antara BPD dan juga kepala desa dalam pembentukan peraturan desa? Menurut saya itu adalah relasi yang dibangun di situ adalah bagaimana membangun sebuah kesepahaman. Membangun sebuah kesepahaman bahwa pemerintah desa itu memahami tupoksi dari kerja-kerja apa yang dimaksud dengan pemerintah desa. Dan BPD juga memahami tupoksi bagaimana
kerja-kerja dari Badan Pemusyawaratan Desa yang dimaksud, sehingga bisa akan cair seluruh apa yang terjadi, proses bagaimana hubungan antara BPD dan pemerintah desa itu yang disinergikan dengan status kondisi sosial masyarakat setempat, seperti itu. Jadi relasi yang dibangun di situ adalah semuanya bisa dipermudah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, seperti itu. Kemudian, apakah kepala desa selalu menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan sebuah bisa kepala desa itu menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan rancangan peraturan desa, dan bisa juga ada usulan itu langsung dari BPD. Ketika usulan itu dari BPD, inisiatif dari BPD, maka rancangan peraturan desa tersebut yang diusulkan oleh BPD tadi itu akan dirumuskan kembali terhadap pemerintah desa, dan setelah itu diajukan kepada pemerintah kecamatan. Kemudian ini ada pertanyaan yang cukup menarik menurut saya. Apakah ada usulan rancangan Perdes itu yang diajukan oleh kepala desa kemudian ditolak oleh atau tidak disetujui dari pihak BPD? Bisa akan terjadi, tetapi toaya tidak ada. Tidak ada. Bisa akan terjadi dalam artian seketika rancangan Perdes tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan kultur yang berada di desa tersebut, ataupun Perdes yang dilahirkan ataupun diusulkan oleh pemerintah desa itu belum sepantasnya untuk harus dikeluarkan ataupun diundangkan dalam proses penataan pengelolaan menyangkut tentang kearifan dan kebijakan lainnya yang menyangkut tentang persoalan yang ada di lingkungan desa itu sendiri, seperti itu. Kira-kira bagaimana seandainya kalau ada perancangan Perdes itu kemudian tidak disetujui, kira-kira bagaimana sikap kepala desa dalam menyikapi hal tersebut? Begini, sikap kepala desa itu bukan berarti harus arogansi untuk memberikan ultimatum kepada BPD kenapa rancangan Perdes ini tidak disetujui. Harus perlu kita memberikan lagi sebuah analisa kenapa rancangan Perdes ini tidak disetujui oleh saudara-saudara BPD, dan ini harus membutuhkan sebuah analisa, dan ini harus dilakukan peninjauan kembali terhadap rancangan Perdes yang dilakukan inisiatif dari pemerintah desa itu, di mana sisi kelemahannya. Apakah kepala desa melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa? Tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat, akan tetapi ada beberapa masukan dari beberapa masyarakat yang memang betul-betul memahami tentang kondisi desa tersebut. Nah, seperti saya berikan contoh tadi, bahwa ada masyarakat mengeluh tentang bagaimana ternak yang tidak pernah terantisipasi. Maka dengan adanya masukan-masukan yang baik tertulis ataupun lewat media Facebook, ini bisa diantisipasi oleh pemerintah desa dalam hal membuat rancangan peraturan desa yang dimaksud. Seperti itu. Kemudian kita berbicara terkait dengan hubungan yang seimbang antara kedua lembaga ini, kira-kira bagaimana cara menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara BPD dengan kepala desa? Selama ini tidak ada hubungan kesenjangan sosial yang terjadi antara BPD dan pemerintah desa Tuayan, karena kami tahu persis bahwa tupoksi-tupoksi yang dipahami oleh BPD dan tupoksi-tupoksi yang dipahami oleh pemerintah desa itu akan melahirkan sinergitas yang baik seketika kita membuat sesuatu hal yang terbaik untuk masyarakat. Yang terakhir saya, apakah BPD dan kepala desa selalu melakukan kerjasama dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat? Iya, selalu melakukan kerjasama. Kalau tidak melakukan kerjasama, maka semua persoalan yang dimaksud dengan persoalan anggaran ataupun kebijakan lainnya itu tidak akan tercapai. Baik, itulah beberapa pertanyaan yang saya pertanyakan kepada pihak pemerintah desa dan kali ini kepala desa terkait dengan bagaimana relasi politik antara kedua lembaga tersebut.